Sahabat Indonesia Nusantara Raya, kali ini kita akan melihat catatan berdirinya Kerajaan Majapahit ya. Jadi tentang berdirinya Kerajaan Majapahit ini ada beberapa sumber utama yang tertulis yang bercerita tentang berdirinya Kerajaan Majapahit, yaitu di Prasasti Kudadu yang sekarang itu desanya Desa Kudadu ya, ada di wilayah Trawas, Mojokerto. Kemudian dari kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Nah, kali ini kita akan membuka catatan yang ditulis oleh Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama. Di situ dituliskan tentang cerita lebih singkat ya, tentang berdirinya Kerajaan Majapahit. Jadi beberapa catatan yang kita lihat seperti yang saya cantumkan di layar monitor ini adalah kutipan dari kitab Negara Kertagama ya. Nah, yang pertama ini bercerita tentang Dia Wijaya. Jadi yang tertulis dalam kitab Negara Kertagama ini diantaranya, adapun menantu Baginda Raja terkenal bernama Dia Wijaya, terpuji di dunia, bersekutu dengan orang Tartar menggempur Jaya Katwang hingga hancur luluh. Nah, ini menceritakan Dia Wijaya. Dia Wijaya itu adalah Raden Wijaya atau Sri Baginda Kertarajasa Jayawardhana. Jadi Raja Majapahit pertama yang juga pendiri Kerajaan Majapahit ya. Jadi di dalam kitab Negara Kertagama itu tidak ada gelar Raden. Jadi kalau kita mengacu pada kitab Negara Kertagama, maka gelarnya adalah Dia Wijaya, bukan Raden Wijaya ya, tapi Dia Wijaya. Kemudian gelar Raden nggak ada. Raden itu tertulis di kitab Pararaton yang ditulis sekitar 200 tahun kemudian. Jadi 200 tahun setelah kitab Negara Kertagama ini. Jadi kalau berdasarkan tulisannya ya tulisan 200 tahun setelah ini Majapahit ini ya. Jadi baru muncul gelar Raden. Sementara di dalam kitab Negara Kertagama itu tidak dikenal gelar Raden. Jadi langsung Dia Wijaya. Nah, ini bercerita tentang bagaimana Raden Wijaya secara singkat ya bekerja sama dengan tentara Tartar. Kemudian tentara Tartar sudah menang melawan Jaya Katwang, tentara Tartarnya yang dihajar balik ya sehingga kalah. Nah, dalam kutipan yang berikutnya, setelah Jaya Katwang wafat, negeri terasa gilang gemilang. Pada tahun Saka 1216 atau tahun Masehi 1294, Baginda Dia Wijaya dinobatkan. Jadi bukan Raden Wijaya, Dia Wijaya dinobatkan. Bertahta di Majapahit, disayangi oleh rakyat, mampu mengalahkan musuh. Baginda bergelar Sri Narapati Kertarajasa Jayawardhana. Kemudian yang di bait berikutnya, selama Baginda Kertarajasa Jayawardhana bertahta, seluruh tanah Jawa ingat kembali tunduk mengabdi. Semua senang melihat Baginda dengan 4 orang putri pasangannya. Para putri Prabu Kertanegara bagaikan bidadari. Nah, ini diceritakan bahwa Raden Wijaya atau Dia Wijaya ini, saya pakai kata Dia Wijaya aja ya. Jadi Dia Wijaya atau Baginda Kertarajasa Jayawardhana ini beristri 4. Semuanya adalah putri dari Prabu Kertanegara. Jadi ada 4 putri yang dinikahi oleh Dia Wijaya, Sri Kertarajasa Jayawardhana, Raja Majapahit yang pertama sekaligus pendirinya ya. Nah, siapa saja? Ini dia yang tercatat ya. Jadi pada bait berikutnya dijelaskan, adapun sang Parameswari Tribuana yang sulung, cantik tanpa celah. Jadi ini yang pertama atau yang sulung ya. Kemudian tidak lain Dia Duhita, tersohor wanita rupawan tiada tara. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pratnya Paramita, mengagumkan bagai menandingi Dewi Suci dalam kecantikan. Dan yang bungsu atau yang keempat, Dia Gayatri, amat dikasihi sebagai permaisuri terkemuka. Jadi itu 4 istri dari Dia Wijaya. Nah, yang jadi
ini apa, Permaisuri utama memang Dia Gayatri yang bungsu ya. Jadi ini juga yang kemudian hidup sampai 1350. Jadi 1350 itu Dia Gayatri masa hidupnya sambil menunggu putrinya Tribuana Tunggadewi menjadi ratu di Majapahit. Nah, pada tahun 1350 itulah Ibunda Gayatri yang sudah menjadi biksu kemudian meninggal dunia dan digantikan, tidak digantikan ya, karena kan menjadi biksu, jadi ya yang jadi ratu putrinya Tribuana Tunggadewi kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh putranya Hayam Wuruk dari 1350 sampai 1380, 30 tahun ya Baginda Raja Hayam Wuruk memerintah. Nah, itu dia sekilas tentang istri-istri Baginda Raja Kertarajasa Jayawardhana atau Diyawijaya. Tentang pernikahan Baginda dalam kekeluargaan sangat dekat keturunan tingkat ketiga. Artinya begini, karena Batara Wisnu atau Wisnuwardhana, Baginda Wisnuwardhana itu bersepupu keluarga dekat dengan Sri Narasingha Murti, ayah Dia Lembutal yang terpuji, pemberani dalam pertempuran, diabadikan di Mireng dalam wujud arca Buddha. Jadi ayah dari Prabu Kertanegara itu adalah Batara Wisnuwardhana. Nah, Baginda Wisnuwardhana itu bersepupu dengan keluarga dekat yaitu Sri Narasingha Murti. Nah, Narasingha Murti itu adalah ayah Dia Lembutal. Nah, Dia Lembutal itu ayah Raden Wijaya. Nah, ini sebetulnya kalau dari silsilah keturunannya adalah dari Ken Dedes semua. Yang satu itu dari ayah Tunggul Ametung, tapi ibundanya Ken Dedes. Kemudian yang satunya dari Ken Arok yang Narasingha Murti itu ya. Dia Lembutal kemudian jadi Dia Wijaya itu. Nah, masih kerabat juga kalau dari atasnya ya. Kemudian di bait yang berikutnya kita buka lagi. Ini penjelasannya, Dia Lembutal itu berputra Baginda Raja Kertarajasa Jayawardhana. Itulah sebabnya Baginda akrab dalam keluarga tingkat ketiga dengan sang putri. Demikian dalam bersuami istri, mereka amat sangat rukun, satu hati, tingkah laku tutur kata mereka juga menyenangkan hati rakyat ya. Jadi itu mengarah ke silsilah yang lebih atas lagi dari ini pendirian kerajaan Singasari, yaitu Ken Arok itu kan menikahi Ken Dedes sedang dalam kondisi hamil ya. Jadi ketika hamil itu kemudian itu kan dari suami yang sebelumnya itu Akuwu Tunggul Ametung ya, turun kemudian jadi Anusapati. Nah, yang dari Ken Arok itu ada keturunan dari Ken Dedes juga ya. Jadi ada Maesa Cempaka, kemudian turun ke Narasingha Murti itu, kemudian terus ke bawah lagi. Nah, sampai di bawah, tapi sama-sama dari keturunan Ken Arok ya. Nah, yang dari Anusapati itu kan kemudian turun ke Wisnuwardhana, kemudian dari Wisnuwardhana turun ke Kertanegara. Nah, dari Kertanegara itulah kemudian Kertanegara berhasil dikalahkan atau dibunuh oleh pasukannya Jayakatwang ya. Kemudian kerajaan Singasari itu hancur. Kemudian putra-putranya lari termasuk Raden Wijaya atau Dia Wijaya itu yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, ini beberapa catatan terkait bagaimana sejarah kerajaan Majapahit berdirinya. Memang tidak terlalu kalau di dalam kitab Negara Kartagama ini tidak terlalu rinci ya. Beda dengan kalau di Prasasti Kudadu. Jadi Prasasti Kudadu itu memang menceritakan bagaimana kondisi Dia Wijaya ketika dikejar-kejar oleh tentaranya Jayakatwang, kemudian disembunyikan oleh kepala desa di Kudadu itu, dilindungi ya, kemudian sampai kemudian nyebrang ke
kemana, ke Sumenep ya, dan kemudian minta perlindungan ke Arya Wiraraja, kemudian akhirnya bisa bekerja sama dengan tentara Tartar, tapi kemudian tentara Tartar dipukul balik gitu ya.